beberapa kendala yang ditemukan dan pasti akan ditemukan dalam dunia bisnis, permasalahan yang dihadapi, dan semuanya itu ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para subscriber, bidara lover, dan sahabat sekalian, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi belajar tentang dunia bisnis. Setiap bisnis itu pasti jatuh bangun, ya. Akan banyak kendala-kendala yang akan ditemukan, termasuk juga yang saya alami di bidarasurga.com. Jadi kawan-kawan, salah satu di antara kendala yang wajib ditemukan diantaranya adalah pertama, kadang kita kesulitan mendapatkan stok barang karena keterbatasan bahan baku yang sulit ditemukan. Kalau dalam bisnis itu, kalau kita konsentrasi dalam produksi, ya, carilah bahan bakunya yang mudah, bahan bakunya murah, tapi ketika diolah bisa jual mahal. Itu cocok dijadikan bisnis. Sama, awalnya saya tinggal di Jogja dengan bahan baku yang sulit, nyaris tidak ada pohon bidara. Kemudian kami pindah ke sebuah tempat yang banyak pohon bidara dan justru cocok untuk dibudidayakan. Singkat cerita, kami sudah menemukan solusinya. Jadi solusinya itu harus cari, teman-teman. Pindah lokasi, pindah tempat, atau kerjasama dengan orang lain yang memang memiliki stok banyak untuk dijadikan bahan baku dalam produksi benda atau barang yang kita memang dijadikan bisnis. Kemudian kendala yang kedua, kadang menemukan manajemen SDM yang kesulitan karena memang masih baru-baru, bagaimana mengatur karyawan, mengatur reseller juga dalam bisnis online dan lain sebagainya. Tapi kesemuanya itu bisa teratasi dengan cara, ya, seringlah belajar dan mendatangkan orang yang memang piawai dalam manajerial bisnis, ya. Alhamdulillah terselesaikan. Ada lagi mungkin kendala yang ketiga, kemasan, ya. Gimana agar mempacking dengan nyaman, dengan bagus dilihat, tampilannya meyakinkan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi perhatian khusus, dan yang kami lakukan sementara ini kemasannya masih biasa-biasa saja, tapi juga berangsur untuk menjadi lebih baik dengan lebih profesional dan ATM, amati, tiru, dan modifikasi, cermati produk-produk lain, dan tentu saja kita mempelajarinya, kemudian mencoba untuk menyamainya dan pastikan lebih bagus darinya. Bisa terselesaikan. Ada lagi mungkin kendala yang keempat terkait dengan marketingnya. Gimana cara proses memasarkannya, baik offline maupun online. Dan alhamdulillah untuk sementara waktu sekarang strategi online itu lebih memudahkan dan budget yang dikeluarkan juga lebih murah dibanding dengan marketing yang sifatnya offline. Jadi kawan-kawan, bagaimana cara strategi marketing online nanti akan saya ajarkan, akan saya kasih tahu bagaimana tips-tipsnya, mau bermain di Facebook kah, atau di Instagram, atau mau bermain di YouTube, atau mau bermain di website, SEO, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari step by step. Ada lagi kendala yang kelima, ya. Kendala yang kelima, gimana mendistribusikan. Untuk mendistribusikan itu sendiri, era sekarang alhamdulillah ada banyak opsi pemilihan kurir antar yang kita kadang cukup packing, mereka yang pick up, mereka datang ke rumah dan mengambilnya mudah sekali. Banyak, ya, POH, JNE, Tiki, Si Cepat, JNT, ya, Wahana, dan masih banyak lagi. Jadi kita sudah untuk distribusi serahkan ke mereka, atau kita mau kerjasama dengan perusahaan lain yang memang fokus, Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya, bisa-bisa saja. Dan ada caranya dan ada polanya, kapan-kapan akan kita pelajari. Sementara ini kami menggunakan marketing online. Jadi alhamdulillah dengan online lebih mudah dan lebih menarik, ya.
distribusinya juga lebih memudahkan, tinggal packing, alamat, kode booking, kemudian mereka akan menjemput ke rumah. Laporannya juga harus sangat jelas. Baik, kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi hal yang lain. Apa itu? Yaitu pesaing bisnis. Kenapa demikian? Dengan adanya pesaing bisnis akan banyak sekali bermunculan perang harga. Ini adalah kendala. Namun satu di antara solusinya adalah perkuat branding. Ya, bagaimana agar market orang lain itu betul-betul percaya dengan produk kita. Bahwa produk kita bukan abal-abal, walaupun lebih mahal, walaupun terkesan eksklusif, tapi betul-betul produknya mantap, berkualitas, terpercaya, dan seterusnya. Itu solusi di antara permasalahan persaingan bisnis atau perang harga. Akan bisa teratasi kalau kita sudah membangun branding performa sejak dini. Jadi kawan-kawanku, salah satu bidara surga yang lakukan yang memperbanyak produk, terus menancapkan brandingnya, membuat item postingan yang beraneka ragam, memperkaya reseller, itu salah satu di antara branding performanya. Ada lagi kendala yang ketujuh, yaitu gunjingan, cemoohan, kemudian komen-komen negatif dari para netizen atau orang-orang yang mampir ke website kita atau komen di postingan promosi kita dan lain sebagainya. Masih ada yang seperti itu. Kami bidara surga yang bergerak dalam produksi item bidara yang konsentrasinya untuk media pengobatan gangguan jin, juga untuk pengobatan dan memunculkan kesehatan dari sisi herbalisnya, juga digunjing, juga dicemooh. Banyak sekali. Satu di antaranya, banyak orang yang masih bisa tidak percaya, oh mosok sih pohon bisa mengusir jin, mosok jin takut sama pohon, kayak gitu. Atau ada yang mengatakan hati-hati loh, nanti itu bisa terjerumus pada kesyirikan karena menjadikan gelang bidara dan lain sebagainya sebagai ajimat. Nah, seperti itu. Ada juga yang berkomentar, oh banyak seperti itu di tempat saya, ngapain dijual susah-susah, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya komentar dan gunjingan atau ada yang memandang bisnis kita sebelah mata, terus aja teman-teman. Jangan hiraukan, ya tanggapilah dengan hal yang positif dewasa, tapi teruskan aja usahanya. Apapun usaha jika ditekuni, dijalani dengan serius, jadi, pasti jadi. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak gunjingan, cemohan, dan lain sebagainya. Ya suatu saat akan saya respon dalam bentuk video, agar kalau ada orang yang muncul berkomentar negatif, cukup di share link videonya. Tapi ada loh kendala yang paling besar. Kendala yang paling besar itu adalah melawan diri sendiri, membentuk pola pikir yang positif, membentuk paradigma, membangun kepribadian, dan memperbaiki mindset. Seorang entrepreneur atau businessman itu memiliki pola pikir yang berbeda. Nah, milikilah pola pikir yang positif itu sebagai seorang entrepreneur. Oleh karena itu, sesungguhnya kita patut melawan diri kita sendiri, atau kita patut belajar untuk mencapai kesuksesan dalam wirausaha seorang entrepreneur. Misalkan yakin dengan bisnisnya, ya, dekat dengan Allah, percaya betul terhadap ketetapan bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, atau mau belajar memperbaiki bisnisnya, belajar kepada orang lain, sharing dan berbagi, ya, kemudian menghargai siapapun orang lain yang berhubungan dan kita berinteraksi dengannya, dan masih banyak lagi positive thinking, berpikir sebagai seorang entrepreneur. Itu saja ya kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharing berbagai macam permasalahan dalam bisnis, dan yang terakhir inilah yang menjadi kunci, yaitu melawan diri sendiri, memperbaiki masalah yang ada di internal kita sendiri, mindset, pola pikir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, tekan notifikasi.
Jika mau belajar bisnis online, silakan saja hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera tersebut atau klik pojok kanan atas akan jumpa dengan online shop kami atau deskripsi link di bawah. Kami bertempat di Jawa Timur, di Sumeneb, bergerak dalam bidang tanaman pohon bidara, pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi syaiton, dan kami mengembangkan berbagai macam produk yang lain. Sedang mencari reseller, pasukan penjualan. Jika berminat silakan bergabung dengan kami. Kami ajari tentang cara bisnis online gratis, sekaligus menyediakan item produknya. Luar biasa ya. Diskon besar-besaran khusus bagi reseller. Klik saja pojok kanan atas. Oh iya, kami ada program menanam 1000 pohon bidara. Jika mau pohon bidara gratis atau biji benih pohon bidara gratis, cukup hanya bayar ongkirnya saja. Hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.